Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Yang di luar, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kita bisa ada di tempat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebagaimana saudara lihat pagi hari ini, Bapak Gembala sekeluarga tidak bersama-sama dengan kita. Karena Bapak Gembala sekeluarga sedang berada di Lumajang, Jawa Timur dalam rangka menghadiri acara pernikahan dari anak teman pendetanya. Ya, jadi pendeta ini teman dekat Bapak Gembala kita sehingga tidak bisa hadir bagi kita bersama-sama pagi hari ini, dan karena itu Bapak Gembala memberikan saya kepercayaan dan tugas untuk melayani Bapak Ibu Saudara dalam pemberitaan firman baik di ibadah pagi maupun nanti di ibadah siang. Nah, puji Tuhan, itulah mengapa saya yang menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini, saya tidak akan lari dari tema gereja kita hidup oleh iman yang saya beri judul pekerjaan iman. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10. Apa itu pekerjaan iman? 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 10 saya akan baca dan saudara bisa simak di dalam Alkitab atau mungkin HP atau tape saudara masing-masing. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Itulah yang saya jadikan judul firman Tuhan pagi hari ini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangannya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan ekspresi ucapan syukur dari Rasul Paulus kepada Tuhan karena dia sedang melihat sebuah ledakan pertumbuhan yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Nah ada 3 yang menjadi indikator pertumbuhan yang dilihat Paulus dalam jemaat Tesalonika ini. Itu ditulis di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, pekerjaan iman jemaat Tesalonika. Dan yang kedua, usaha kasih dari jemaat Tesalonika. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan mereka kepada Yesus. 3 hal inilah atau 3 indikator pertumbuhan inilah yang menjadi landasan, alasan pokok mengapa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Tetapi yang kita akan lihat dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenai kata
pekerjaan imanmu di ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan imanmu? Istilah kata pekerjaan iman di sini adalah sebuah penegasan bahwa iman itu dapat mengerjakan atau melakukan sesuatu. Dan karena iman itu dapat mengerjakan, melakukan sesuatu, itu menunjukkan bahwa iman itu hidup. Tidak mungkin iman yang mati bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu. Iman inilah yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika sampai Paulus berkata, aku selalu mengingat pekerjaan imanmu. Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa jemaat Tesalonika ini mereka memiliki bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup karena iman itu bekerja dalam kehidupan mereka. Mengerjakan apa? Mengerjakan perubahan-perubahan hidup dan mengerjakan pertumbuhan dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya, jika iman itu hidup dan dapat mengerjakan sesuatu, mengerjakan apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan jemaat Tesalonika? Nah, ada 5 yang menjadi pekerjaan iman dalam hidup jemaat Tesalonika. Tapi biar saya lebih santai, biar saya lebih tenang dalam menyampaikan poin-poin ini, tidak terburu-buru. Dari 5 poin pagi hari ini saya akan bagi 2. Saya akan menyampaikan 2 poin pagi hari ini karena saya melihat tidak akan keburu dengan 5 poin ini kalau saya sampaikan sekaligus. Dan poin yang lain 3, 4, 5 nanti saya akan sampaikan di ibadah siang. Nah, yang pertama, apa pekerjaan iman yang bekerja yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika yang menjadi landasan Rasul Paulus mengucap syukur. Yang pertama adalah iman mengerjakan terjadinya pertobatan. Dari mana kita melihat hal itu? Perhatikan di ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kalimat bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, ini berbicara apa? Ini berbicara bahwa di dalam jemaat Tesalonika telah terjadi yang namanya pertobatan. Pertobatan yang membuat mereka berbalik dari berhala-berhala mereka, lalu mereka datang menyembah kepada Allah yang hidup. Ini pekerjaan iman yang pertama yang dikerjakan, yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Pertobatan mereka ditandai dengan berbaliknya mereka dari berhala-berhala mereka kepada Allah. Itu apa? Itu pekerjaan iman. Jadi kalau orang berkata aku hidup oleh iman, harusnya iman itu bekerja dalam hidup orang itu. Dan karena iman bekerja dalam hidupnya, maka seharusnya dia hidup dalam pertobatan. Karena pekerjaan iman menyebabkan orang hidup di dalam pertobatan. Yang mengerti katakan amin. Rupanya sebelum percaya Yesus, jemaat Tesalonika ini adalah penyembah berhala. Tetapi ketika mereka mendengar berita Injil dari Rasul Paulus, mereka bertobat. Dan menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, hari-hari ini saudara akan dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang percaya yang mendengar firman. Mengaku punya iman. Tapi anehnya banyak kita melihat mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka masih terus hidup dan terikat dalam penyembahan berhala. Contohnya apa? Katanya orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat saat mereka membuka usaha misalnya. Bangun rumah. Yang mereka pakai adalah feng shui. Mereka berpegang pada feng shui, kira-kira letak bangunan ini baiknya di mana? Menghadapnya kemana? Dan banyak orang-orang percaya yang berpegang pada ilmu-ilmu seperti ini yang notabene itu sebetulnya adalah berhala.
Katanya menurut ilmu Feng Shui ini, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, supaya letak rumah mereka itu bisa menjadi letak yang membawa keberuntungan dan lain sebagainya. Karena katanya begini, ketika kita membangun rumah atau membangun usaha, kita harus mencari posisi yang bisa menangkap sinyal keberuntungan. Begitu katanya. Ibarat antena TV. Kita harus putar antenanya. Kalau enggak pas antenanya, maka yang kelihatan itu gambar yang tidak kelihatan gambarnya. Hanya semut-semut saja. Kurang lebih seperti itu. Tapi begitu kita arahkan antena itu ke arah yang bisa menangkap sinyal, maka kita bisa nonton TV. Kurang lebih itulah gambarnya diberikan. Orang percaya masih percaya itu. Mengapa? Itu dia terikat dengan berhala bahwa sesungguhnya iman belum bekerja mengerjakan pertobatan dalam kehidupannya. Katanya orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi masih pergi ke kuburan melakukan sembahyang untuk meminta doa restu dari roh-roh leluhur keluarganya yang sudah mati. Opung, ini si Bagong ini mau menikah. Mohon doa restu. Opung, ini si Topan mau kuliah di luar kota. Mohon doa restu. Ini orang percaya atau bukan sih? Tetapi banyak orang setiap minggu datang ke gereja mendengar pemberitaan firman. Tetapi iman tidak mengerjakan pertobatan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap hidup di dalam penyembahan berhala. Katanya percaya Tuhan. Tapi pada hari raya tertentu masih membawa sesajen atau makanan untuk orang yang sudah mati. Mengapa masih ada orang Kristen seperti ini? Terikat dengan berhala-berhala. Jawaban saya sederhana dan landasannya adalah firman. Karena sebenarnya mereka belum memiliki iman yang mengerjakan pertobatan dalam hidup mereka. Saudara tahu apa kata Alkitab tentang berhala? Kita lihat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Jadi waktu tidak mengenal Allah, apa yang mereka lakukan? Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, harusnya orientasi hidupmu di mana? Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Karena waktu itu jemaat Galatia ini, mereka orang Kristen sudah percaya Yesus, tapi mereka masih percaya akan hal-hal itu. Bahkan ada yang ingin berbalik lagi kepada berhala-berhala itu. Nah, apa yang kita lihat tentang berhala dari Galatia ini? Yang pertama, penyembahan berhala dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, jikalau ada di antara kita masih menyembah terikat dengan berhala, Alkitab berkata engkau bukan orang yang mengenal Allah. Engkau adalah orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, mereka menyembah kepada berhala-berhala. Yang kedua dalam Galatia itu tentang berhala dikatakan berhala itu adalah Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Cuma manusia menyembahnya sebagai Allah. Dan yang ketiga dalam ayat itu berhala itu adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kalau berhala-berhala itu dikatakan roh-roh dunia yang lemah dan miskin, saya enggak habis pikir bagaimana orang-orang itu yang menyembah kepada berhala-berhala itu minta kekuatan dan kekayaan. Sementara berhala itu Alkitab berkata lemah dan miskin. Bagaimana bisa dia memberi kekuatan sementara dirinya sendiri lemah? Bagaimana dia bisa memberi kekayaan sementara dirinya sendiri miskin? Tapi ada banyak orang entah kenapa mereka masih tetap ke sana. Ini yang dimaksud dengan kita adalah bodoh secara spiritual. Bodoh secara rohani. Alkitab sudah jelas mengatakan seperti itu. Selain berhala-berhala ini lemah dan miskin, Rasul Paulus memberi rincian tambahan lagi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 2.
Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kita kembali menjumpai kata belum mengenal Allah. Apa yang mereka lakukan? Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tadi dikatakan berhala itu lemah dan miskin, sekarang dikatakan bisu. Kalau berhala itu bisu, bagaimana dia bisa diajak berkomunikasi, Pak? Enggak bisa, tapi anehnya banyak orang datang ke sana berkomunikasi, minta doa restu segala macam, minta kepintaran segala macam, minta ini itu segala macam. Bodoh secara spiritual. Pertanyaannya, mengapa masih ada berhala dalam hidup orang Kristen? Ada 3 yang menjadi jawaban yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan kepada kita saat pagi hari ini. Mengapa orang Kristen sudah percaya Yesus, katanya mengenal Tuhan, katanya hidup oleh iman, tetapi mengapa masih ada berhala dalam hidupmu? Yang pertama jawabannya adalah karena belum bertobat atau belum mengenal Allah secara pribadi. Itulah jemaat Tesalonika sebelumnya. Sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum mereka hidup dalam pertobatan, sebelum iman mereka mengerjakan pertobatan yang mereka dapatkan dari pemberitaan Injil Rasul Paulus, yang mereka lakukan adalah berhala-berhala mereka. Menyembah kepada berhala-berhala. Sesudah mengenal Allah, iman mengerjakan pertobatan. Lalu Alkitab berkata, mereka berbalik dari berhala-berhala mereka kepada Allah. Mengapa masih ada berhala dalam hidup orang Kristen? Yang kedua, karena hatinya jauh dari Allah. Katakan sama-sama, hatinya jauh dari Allah. Saya ingin mereview, membawa pikiran saudara mengingat kembali pemahaman yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang berhala. Saudara masih ingat apa kata Bapak Gembala tentang berhala? Berhala itu adalah sesuatu yang berdiri antara kita dengan Allah. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya ini adalah Allah. Tadi mengapa ada berhala dalam hidup orang Kristen? Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Benar ya? Bapak Gembala mengatakan, apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang berdiri antara kita dengan Tuhan. Misalnya ini adalah saya, ini adalah Tuhan. Berhala itu berarti dia ada di sini, di tengah-tengah saya, antara saya dengan Tuhan. Dia berdiri di sini. Pertanyaan, mengapa sampai berhala itu berdiri antara saya dengan Tuhan? Karena saya jauh dengan mimbar ini. Saya jauh dengan Tuhan. Sehingga memungkinkan jarang itu dimanfaatkan oleh berhala untuk dia berdiri antara saya dengan Tuhan. Tetapi coba kalau saya dekat dengan Tuhan. Misalnya secara posisi saya dekat. Ini adalah Tuhan, ini adalah saya dekat. Pertanyaan saya, berhala mau berdiri di mana? Sudah enggak ada kelonggaran, sudah enggak ada tempatnya. Kenapa hati saya dekat dengan Tuhan, saya enggak jauh dengan Tuhan? Apalagi Alkitab berkata, kita bukan cuma dekat dengan Tuhan, tapi kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tempat berhalanya di mana? Nah, saya jadi mengerti begini, Bapak Ibu. Ternyata mengapa masih ada berhala dalam hidup orang Kristen? Itu hanya menunjukkan bahwa dia sedang jauh dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan ada berhala dalam hidupmu. Mengapa ada berhala dalam hidup orang Kristen? Karena kita dikuasai oleh rasa penasaran dan rasa mementingkan diri sendiri dan rasa tidak cukup, sehingga semuanya itu pada akhirnya membuat kita menggeser posisi Tuhan dan mengorbankan kepentingannya. Contohnya apa? Karena kita dikuasai oleh rasa penasaran. Maksudnya apa? Nonton sinetron itu berhala tidak? Jangan buru-buru ngomong berhala dulu. Hari-hari ini banyak ibu-ibu lagi demam drakor. Saya sempat salah dengar, saya kira drakor itu Dracula. Karena lagi nonton apa? Nonton drakor om. Nah, saya dengarnya Dracula.
nonton Dracula, wih seram amat. Bukan berhala. Tetapi bisa enggak drakor, sinetron itu menjadi berhala? Bisa. Ketika engkau menempatkan dia sebagai jarak antara dirimu dengan Tuhan. Ketika sinetron itu membuatmu engkau tidak beribadah. Karena kenapa? Saya pernah mendengar begini. Kenapa enggak ibadah kaum ibu? Aduh sayang lagi nonton sinetron. Belum selesai penasaran ini katanya dia. Disitulah sinetron menjadi berhala dalam hidupmu. Ketika engkau tidak bisa mengelola rasa perasaanmu, lalu perasaan sinetron itulah yang akan menguasai kehidupan dan menggeser waktu ibadahmu kepada Tuhan. Game misalnya, kadang-kadang kan game itu banyak level-levelnya. Kalau saudara lihat HP saya ini nggak ada gamenya, karena dulu memang saya suka game, nggak tahu kenapa saya nggak suka game sekarang ini. Kenapa itu akan menyita waktu kita? Game itu bukan berhala, tetapi ketika game itu engkau kerjakan saat ibadah, apalagi saat pemberitaan firman Tuhan, lalu kita pergi kemana, kumpul dengan teman-teman kita main, itu engkau sedang menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu, dan HP itu, game itu di situ dia akan menjadi berhala dalam hidupmu. Itu artinya engkau belum bertobat, iman belum bekerja di dalam hidupmu. Apalagi? Mengapa ada berhala? Selain karena kita dikasih rasa penasaran, karena rasa mementingkan diri sendiri. Apa contohnya? Hobi. Hobi itu kan untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, pernah ada seorang pengusaha, dia hobinya itu main golf. Dia nggak pernah ke gereja. Tiba-tiba pendetanya kaget, loh kok bapak ini datang? Lalu dia tanya begini, biasanya bapak nggak pernah ke gereja, golf terus. Kenapa hari ini tiba-tiba datang ke gereja? Nah, dikiranya pengusaha ini sudah bekerja pertobatan dalam hidupnya. Jawabannya apa? Yang membuat geleng kepala. Iya om, Pak Pendeta, lagi hujan jadi gak bisa main golf. Memang kalau hujan gak bisa main golf, saudara. Akhirnya dia ke gereja. Itu namanya golf itu berhala bukan. Tapi golf itu, olahraga itu, hobi itu bisa menjadi berhala ketika menggeser hidupmu dari Tuhan. Apalagi ketika ada berhala dalam hidup kita. Uang. Ada dua hal tentang uang bisa menjadi berhala yang menggeser kepentingan Tuhan dan ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama, saya pernah membesuk jemaat waktu saya di Cirebon. Biasa memang kita pengerja di sana adalah besuk jemaat yang tidak datang. Kita datang. Oh, Cik, kemarin gak kelihatan. Iya om. Kemarin itu lagi rame dagangannya. Dan itu setiap hari Minggu, saudara kasih Tuhan. Lagi rame dagangannya. Itu artinya apa? Dagang hari Minggu itu berhala enggak? Bukan berhala. Tetapi ketika dagangan itu menghalangi untuk beribadah, di situ menjadi berhala. Atau begini, mengapa enggak ibadah? Ada yang bilang, enggak ada kolektor kata dia. Jadi penentu dia ibadah itu adalah kolektor, ada tidaknya kolektor. Nah makanya sebetulnya tips buat para kolektan, ya kan kita kan enggak tahu jemaat seperti apa. Sudahlah, kalau memang kadang-kadang dia kasih kode itu dia tepuk tangan atau bagaimana sementara jangan persembahan. Yang lain kan udah pada pegang persembahan nih. Dia tepuk tangan jangan diginiin terus. Mungkin dia gak ada persembahan dan dia merasa terintimidasi. Sekarang gak bergeser-bergeser. Dia udah tepuk tangan. Dia gak bilang gak ada gitu. Gak mungkin dia lupa bawa. Akhirnya dia merasa berarti udahlah daripada saya malu saya gak usah ke gereja. Nah itu saudara kesulitan Tuhan. Kita juga mesti harus pakai hikmat. Jangan ditahan terus. Mana? Dia merasa terintimidasi. Dia dilihat orang malu dia. Apalagi yang menjadi berhala? Saya boleh berkata begini enggak? Ketika kita menjadikan figur seseorang menjadi penentu ibadah kita kepada Tuhan. Bisa? Bisa. Kapan itu? Bisa enggak kehadiran Bapak Gembala menjadi berhala dan tidak berhala dalam hidup kita? Bisa. Oh enggak ada Bapak Gembala ini. Enggak ada Bapak Gembala akhirnya apa? Enggak ibadah dia. Artinya penentu ibadahnya adalah Bapak Gembala. Bukankah Bapak Gembala telah dia menjadikan berhala dalam hidupnya? Makanya berhala itu dalam bahasa Inggris, dalam King James, ditulis dengan kata idolatry. Idol. Berhala, idol. Mengkultuskan hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang hal-hal ini
Masih ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita bertobat. Kalau memang kau punya iman yang hidup, iman bekerja dalam hidupmu, maka pasti iman itu mengerjakan pertobatan dalam hidup kita. Yang mau bertobat katakan amin. Berarti belum bertobat kita ini ya. Baru pagi ini kita bertobat. Yang kedua, yang terakhir, saudara kasih Tuhan. Apa pekerjaan iman yang kita bisa lihat dalam kehidupan jemaat Tesalonika? Iman mendorong orang percaya untuk melayani Allah. Masih dalam ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Jadi mereka bukan hanya saja berbalik dari berhala-berhala mereka, tetapi juga mereka melayani Allah yang hidup dan benar. Dengan lain kata, pekerjaan iman yang kedua, iman mendorong orang percaya untuk terlibat dalam pelayanan. Yang sudah terlibat dalam pelayanan di GPDI Ora Elabora katakan amin. Ya, itu artinya iman sedang bekerja di dalam diri kita. Nah, melayani Allah atau terlibat dalam pelayanan artinya tidak menjadi jemaat yang pasif dalam gereja. Tidak menjadi jemaat yang berpangku tangan atau menjadi penonton dalam gereja. Itu namanya orang yang melayani Allah. Mengapa? Iman bekerja di dalam hidupnya. Berapa banyak orang percaya kita lihat hari-hari ini ketika dilibatkan dalam pelayanan. Seringkali mereka menolak terlibat dalam pelayanan dengan berbagai macam alasan. Pertanyaan saya buat orang-orang tersebut adalah, masih hidupkah iman di dalam dirimu? Kalau masih hidup, engkau tidak mungkin menolak untuk melayani Tuhan. Kalau ada iman dalam hidup kita, iman itu pasti akan mendorong kita untuk melayani dan menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Karena memang salah satu pekerjaan iman adalah membawa seseorang untuk melayani Allah. Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang paling banyak menjadi tukang kritik dalam gereja, orang-orang yang sana sini gemar membicarakan kekurangan orang lain dalam gereja. Kalau saya boleh tanya, itu kira-kira orangnya siapa? Rata-rata adalah orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Orang yang tidak melayani Allah, yang hanya menjadi penonton. Mengapa saya berkata begitu? Saudara tahu apa ciri khas atau kecenderungan menjadi penonton dalam dunia sepak bola? Penonton dalam dunia sepak bola biasanya merasa diri lebih pintar daripada pemain. Makanya kerjaannya mengkritik di luar. Ada pemain bola menendang bola di depan gawang musuh. Tapi tendangannya meleset sehingga bola itu tidak gol. Penonton bilang apa? Goblok amat sih lu, ya ampun, masa bola udah dekat gitu aja gak masuk. Dasar goblok, kata dia. Mengapa? Karena dia penonton, bukan pemain. Itulah penonton. Tapi coba suruh orang itu nendang bolanya, dia jadi pemainnya. Kira-kira bisa nggak dia nendang bola masuk ke dalam gol? Saya ragu bukan bola yang dia tendang tapi kakinya sendiri. Karena saya pernah begini saudaraku, saya nendang bola. Tapi saya begini saudara-saudara Tuhan. Tapi pintar mengkritik orang. Mengapa? Karena banyak orang yang berpangku tangan, tidak mau menjadi pemain, tidak mau melayani Tuhan, hanya menjadi penonton. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang suka menghakimi, menjadi pengkritik dalam gereja. Alasannya sederhana, karena iman tidak bekerja sebagaimana mestinya di dalam kehidupan gereja. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan-jangan di penonton dalam gereja. Oh iya dong. Terlibat dong dalam pelayanan. Kalau memang kamu punya iman, layani dong Tuhan. Mengapa? Karena iman pasti bekerja membawa seseorang untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang punya iman katakan amin. Kalau kita punya iman berarti iman itu mendorong kita untuk melayani. Oh berarti kalau enggak melayani Tuhan apa? Jangan-jangan enggak. Mungkin punya iman tapi tidak bekerja imannya mati. Ya kan?
Nah, apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan? Ini bagian penutup. Yang dimaksud dengan melayani Tuhan adalah menjadi budak. Yang pertama menjadi budak atau hamba. Atau menghambakan diri kepada Allah. Itu kata melayani. Kata melayani Allah yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 itu. Bukan kata diakonos atau diakonia. Tetapi kata douleo. Yang sama dengan kata doulos. Hamba-hamba Tuhan sudah pasti mengerti ini. Yang artinya menjadi budak, hamba. Dan menghambakan diri kepada Allah. Orang yang tidak punya hak untuk memberontak atau untuk melawan kepada tuannya. Itu namanya melayani, itu namanya douleo. Nah, ketika saya memahami bahwa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, berarti orang itu melayani Tuhan, dan melayani itu artinya menjadi budaknya Tuhan. Saya merasa berpikir begini, berarti harusnya kalau kita mengerti kebenaran ini, tidak ada seharusnya tempat untuk kekhawatiran dalam kehidupan kita. Yang belum mengerti katakan amin. Oh, udah mengerti. Saya ulangi. Ketika kita menyadari hidup kita melayani Tuhan, ya kan? Melayani Tuhan itu apa? Menjadi budaknya Tuhan. Douleo. Harusnya kalau saudara peka, ini membuat tidak ada tempat kekhawatiran di dalam hati kita. Alasannya apa? Saya bertanya, budak itu tinggalnya di mana sih? Di dalam rumah tuannya atau di luar negeri? Ya di dalam rumah tuannya dong. Betul tidak? Nah, karena budak ini tinggal di dalam rumah tuannya, harusnya dia bebas dari segala kekhawatiran-kekhawatiran. Mengapa? Karena yang pertama dia pasti akan mendapatkan fasilitas terpeliharanya dia. Kecukupan hidupnya terpenuhi. Sehingga dia tidak perlu khawatir akan makan dan minumnya. Kenapa? Dia tinggal di dalam rumah tuannya. Saya jadi mengerti Matius pasal 6 ayat 25.